Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya tuh mau mengakhiri review dari Poco X3 GT dengan final reviewnya. Nah, HP ini tuh udah aku pegang beberapa minggu ya, dan banyak stigma negatif. Selama megang HP ini, banyak orang tuh yang merasa HP ini tuh nggak jauh lebih baik dari pendahulunya Poco X3 Pro, nggak jauh lebih baik dari saingannya GT, Realme GT Master Edition, dan dianggap MediaTek itu nggak bisa lebih baik daripada Snapdragon. Tapi menurut saya sih enggak juga ya, karena udah bagus-bagus aja sih menurut saya. Gimana bagusnya? Yuk kita simak. Satu aja yang bikin saya kesel ya ketika beli handphone ini itu, nggak dapet TWS. Ya itu karena kesalahan saya yang nggak ngeklik TWS-nya waktu pembelian. Tapi sampai sekarang saya tuh merasa kayak itu terlalu nyari-nyari sih si Xiaomi-nya sih. Nah, di dalam box pembelian ini kalian tuh dapat charger 67 watt yang kenceng, kabel yang super tebel, dan kitab-kitab, SIM ejector, dan jelly case masih disertakan, serta ucapan selamat datang dari Ko Alvinse. Tapi dengan mengenyampingkan hal-hal negatif barusan, Poco X3 GT ini membuat saya tuh bener-bener puas ya. Dengan warna wave blue-nya 8128, aku tuh membayar cuma 4,2 juta. Itu aja 4199. Pokoknya dari harga ini masuk banget. Dan selling point-nya di kardusnya tuh udah ketulis ya, chipset yang super kencang, Dimensity 1100 6 nanometer, yang tentunya 5G dual on. HP-nya tuh gesit, Antutunya 574.000 sekian di Antutu 9.12. Chargernya astaga naga 67 watt dengan baterai 5000 mAh. Ini beneran enak sih ngecharge-nya. Apalagi kalian yang sering ngegame. Awalnya sih emang enak-enak aja ya ngecharge pakai 33 watt. Tapi setelah ketemu 67 watt ini rasanya 33 watt jadi lama banget. Bayangkan, yang 25, 20, sampai 18 watt itu kalian ngecharge bisa jamuran, serius. Layar HP 4 jutaan ini terbilang wow. IPS yang bagus banget, 120 Hz pula. Warnanya keluar dengan baik. Udah gitu dilindungi oleh Gorilla Victus yang udah terpasang screen protector waktu awal pembelian. Ini screen protectornya emang gratisan ya, jadi jangan berharap banyak. Kameranya juga bagus ya, nggak kayak MediaTek yang lalu. 64 megapiksel, hasil kamera fotonya juga bagus. Dibuat video juga oke, 4K siap di kamera utama dan stabil. Tapi untuk kamera wide dan selfie-nya mentok di 1080-30 fps aja. Kurang wow ya, tapi ini udah lebih dari cukup. Cuma yang jadi catatan di sini, unit yang saya pakai ini tuh kadang perekaman video pada kamera depan tuh bisa tiba-tiba menjadi kemerahan. White balance-nya ya, nggak tahu kenapa. Tapi ini cuma kadang-kadang. Untuk mic perekaman suara juga terbilang oke, bersih dengan noise reduction. Tapi kalau Xiaomi bisa ubah lagi ya, tolonglah ini dinaikin lagi amplify-nya biar kedengeran lebih kenceng dikit waktu record video. Dan untuk seri X3, X3 GT, X3 Pro udah mendukung video bokeh ya. Ya sebetulnya sih ini bukan fitur baru ya, tapi patut diapresiasi karena fitur ini udah datang di handphone harga 4 jutaan. Bahkan 3 jutaan di Poco X3 Pro. Efeknya tuh kita bisa bikin video yang ngeblur dan bisa nutupin background yang berantakan. Keren. Dan fitur ini juga hadir di Poco X3 Pro juga ya sekarang. Speaker di Poco X3 GT ini juga udah level up dan merupakan standar baru HP harga 4 jutaan. Bagus sih, suaranya tuh mantep, jadi males pakai headset. Dolby Atmos gitu, beneran ya, levelnya tuh beda jika dibandingkan dengan pesaingnya atau brand sebelah atau brand Xiaomi sendiri yang cuma sekedar kenceng doang. Efeknya nontonnya jadi enak, nge-scroll TikTok pun juga makin asik, betah lama-lama. Main game juga enak.
Sehingga waktu main Mobile Legends Bang Bang mentok di settingan Ultra 17 menit, baterai itu cuma habis 4% aja. PUBG Smooth Extreme dan HDR Ultra 10 menit bermain di mode arena hangar, baterai cuma berkurang 2-3% aja. Gyro lancar banget karena udah pakai gyro hardware, bisa buat nembak-nembak dan menyenangkan ya. Ada khas getar-getar body Poco yang bikin feel nembaknya tuh kerasa sampai ke jari. Dan layar juga terbilang lebar buat bidik musuh dan saya suka. Genshin Impact kuat banget, settingan medium 30 fps lancar banget, 30 menit bermain, baterai habis 10% aja. Semua lancar. Di Poco X3 GT emang cocok banget kalau dikasih nama Redmi Note 10 Pro 5G yang kayak di China sana. Karena vibe-nya tuh memang Redmi banget ya. Bagus, kuat, gede, layar IPS, kenceng, charger baterai terdepan di kelas harganya. Untuk Redmi Note 10 Pro yang lalu ya, yang Indonesia, udah oke sih dengan layar AMOLED 120Hz. Tapi rasanya tuh kayak nggak Redmi. Ya, tapi itu pendapat pribadi aja sih. Intinya, HP Poco X3 GT ini enak buat apa-apa. Desain bodinya memang ya selalu ada pro dan kontra. Tapi saya termasuk orang yang suka banget dengan desain garis-garis khas copper warna hijau dari Wave Blue-nya ini. Seger banget. Dipegang juga rasanya kayak kesetnya tuh bukan kayak keset plastik yang di matte yang udah ngerasa kayak mulai ngebosenin ya sekarang. Waktu adik saya lihat HP ini, dia tuh langsung seneng ya daripada Poco X3 Pro yang memang sih desainnya tuh nggak bisa merebut hati semua orang. Walaupun performanya mantap jaya. Jadi bisa aku katakan ya, kalau Poco X3 GT ini emang bener-bener upgrade yang bagus dari seri sebelumnya. Bodi lebih compact, lebih ringan, charger lebih cepat, speaker yang lebih baik, desain yang lebih kasual jika dibandingkan dengan pendahulunya Poco X3 Pro. Nah, kalau ditanya kekurangan, buat sebagian orang, tidak adanya lubang jack 3,5 dan memory slot karena hanya dual SIM aja merupakan sebuah pertimbangan penting. Tapi itu hanya untuk sebagian orang aja, nggak semua, karena saya udah mulai meninggalkan kabel headset dan memilih speaker. Soalnya tentu aja ya, speaker itu akan lebih baik, atau kalian bisa pakai speaker Bluetooth atau TWS, itu yang paling bener. Tapi jangan khawatir, karena Xiaomi juga masih ngasih converter jack 3,5 to Type-C. Agar kalian yang rewel minta colokan ini pada seneng. Walaupun pasti masih ada aja yang rewel. Dibilang ribet segala macem, padahal tinggal colok aja, apa susahnya sih? Banyak juga orang yang terlalu memuja layar AMOLED. Dan mengetahui layar Poco X3 GT cuma IPS, mulai pada rewel lagi. Layar AMOLED emang ya lebih pekat warnanya, lebih seger. Cuma kalau kalian udah pakai HP-nya lama ya, udah nggak inget kok ini tuh layar apa. Selama layar bisa ngasilin warna yang baik, pasti tuh oke-oke aja ya, puas. Apalagi layar AMOLED yang memang saya akui akan bisa mudah bermasalah jika sering-sering di-set di settingan maksimum. Yang kebanyakan tuh terjadi pada keadaan outdoor, dimana auto brightness-nya bakal nge-push ke max brightness needs-nya untuk melawan cahaya matahari. Jadi layar IPS 120Hz yang ada di Poco X3 GT ini adalah jawaban bagi semua orang yang takut layar AMOLED burning, green tint, dan lain-lain. Dan layar IPS sangat saya rekomendasikan bagi orang-orang yang sering outdoor. Contohnya kayak ojek online. Beneran bro, IPS ini lebih tangguh. Tapi nggak ada ya HP yang sempurna, termasuk Poco X3 GT. Tapi buat saya, Poco X3 GT udah menjawab sebagian besar kebutuhan smartphone versi saya. Baterai gede, layar IPS 120Hz, tangguh banget. Speakernya oke, chargernya gila, super ngebut 67 watt. Baterai 5000 mAh yang pasti tahan seharian.
chipset kencang, udah kencang 5G pula, dual SIM pula. Cocok banget HP ini tuh dibuat untuk pemakaian 3 tahun ke depan. Nah, kalau kalian nggak rewel dan nggak perlu ngebanding-bandingin dengan HP lain, Poco X3 GT ini tuh udah pas banget, bagus banget, dan bisa menjawab kebutuhan banyak orang dari sebuah smartphone. Jadi segitu aja pendapat pribadi saya tentang HP ini. Menurut kalian Poco X3 GT ini bagus gak sih? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan terima kasih ya yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.